bapak-bapak dari Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Bapak dari mantan Kepala BNN hadir juga di sini. Kemudian dari DPRD Provinsi juga Ketua Komisi 2 alhamdulillah hadir di sini. Baik, untuk pertama saya sampaikan dulu pembukaan acara. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemko Batam, Bapak Herianto, selamat pagi Pak. Bapak Camat Nongsa, Bapak Arfandi, SSTP, MH yang diwakili oleh Sekjam, sahabat kami di RRI zaman dahulu ya, tapi istrinya. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Wahyudin, Sarjana Ekonomi, selamat datang Bapak di Komplek Perumahan Buana Duta Bandara. Lurah Batu Besar, Bapak Badri, Sarjana Ekonomi, selamat pagi. Bapak Kapolsek Nongsa, Kompol Yudi Arfian, Sarjana Hukum yang mungkin pagi hari ini juga belum bisa hadir. Bapak AKBP Darsono, mantan Kepala BNNK Batam. Beliau ini adalah sahabat saya ketika beliau masih bertugas. Selamat pagi Bapak. Para Ketua RT dan RW Kelurahan Batu Besar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama, warga hadirin yang kami muliakan. Pertama sekali, Kadisduk Kota Batam, Pak Herianto beserta tim lengkap, Bapak Camat Nongsa yang dalam hari ini diwakili oleh Pak Sekjam, Bapak anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Wahyudin yang berkenan hadir, Pak Haji Sudarsono, ya kami kenal memang mantan Ketua BNN Kota Batam dan sekarang ini Ketua Masjid Al Muhajirin. Pak Kasih Perantip Kelurahan Batu Besar, Pak Seklur Kelurahan Batu Besar, Pak dari Polsek ya, Pak ini yang mewakili, serta mungkin Bu Ika yang punya gawe ini, yang punya gawe warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih Ibu Ikawati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih atas undangan Ibu. Dan pada pagi hari ini saya menyapa dulu, assalamualaikum dulu kepada warga Duta Buana Bandara. Ini bisa mempermudah, bisa menambah pengetahuan dan juga wawasan, bisa menyampaikan kepada teman-temannya dan juga saudara-saudaranya yang ada di Kecamatan Nongsa maupun di luar Nongsa tentunya. Salawat salam senantiasa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, saya tadi minta diperkenalkan. Kalau ibarat pepatah kata mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, ya Bu Ika. Tak cinta maka tak nyoblos. Nah, betul ya? Karena saya dapil sini kode. Nama saya Wahyudin, ya, sarjana ekonomi. Saya saat ini didaulat dari fraksi PKS ya, untuk duduk di Ketua Komisi 2 ya, DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya saya anggota Komisi 4 yang membidangi pendidikan dan kesehatan. Sering sekali saya koordinasi dengan beliau ini karena kesehatan ini banyak masyarakat yang kurang mampu, tetapi pada saat mengurus Jamkesda dari provinsi tidak punya KTP ya. Saya minta tolong ke beliau. Alhamdulillah responnya luar biasa dan beliau cukup ya
cukup sangat-sangat responsif dan sangat membantu masyarakat. Tepuk tangan buat Pak Haryanto. Dan saat ini saya di Komisi 2 tadi disampaikan bahwa saya membidangi terkait dengan ekonomi Bapak Ibu ya. Jadi mitra saya itu BP2RT yang memang menangani pajak daerah. Ya kalau pajak kendaraan itu mitranya kami ya, Samsat ya, di Batang Center. Kemudian juga kami juga bermitra dengan tentunya pertanian, kemudian kelautan ya, kemudian biro ekonomi, pokoknya terkait dengan pendapatan dan juga kesejahteraan ekonomi, bagaimana pendapatan ya, potensi pendapatan juga di Provinsi Kepri ini agar meningkat. Nah itu adalah tupoksi daripada saya. Makanya tahun depan saya meminta kepada pemerintah agar lebih fokus kepada penanganan ekonomi pasca pandemi dan juga mungkin pasca kenaikan BBM ini. Jadi Ibu secara singkat saja ya. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, karena saat ini PAD Provinsi Kepri 98% itu dihasilkan dari pajak kendaraan bermotor. Lain-lain itu sedikit. Jadi mohon doanya agar kami bisa meningkatkan PAD Provinsi Kepri dari tata ruang laut tentunya 0 sampai 12 mil yang memang itu berdasarkan undang-undang, tetapi saat ini masih kewenangannya diambil oleh pusat. Kami sedang berjuang itu karena di sana cukup besar ya yang diposting oleh atau yang dianggarkan oleh kami, dan juga yang memang kami ingin mencapai tujuan tersebut kurang lebih sekitar minimal 200 miliar untuk tahun ini, ternyata tidak mencapai. Karena kenapa? Kewenangan diambil oleh pusat. Sebelumnya bahkan sampai 2 triliun. Padahal kalau itu memang diberikan, maka kita bisa mendapatkan itu, dan tentunya angka 200 miliar ini bisa dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana, salah satunya mungkin yang ada di perumahan ini, kemudian untuk pendidikan dan juga kesehatan. Jadi mohon doanya Bapak Ibu ya, mohon doa dan dukungannya agar tahun depan ya kami bisa mengambil alih atau mendapatkan potensi-potensi tersebut. Mungkin itu secara singkat. Baik, terima kasih Pak Wahyudin, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini memang luasnya sekitar 38,6 km persegi. Kalau jumlah warga Kelurahan Batu Besar itu hampir 27.000 lebih, dengan jumlah RW 21 RW, RT 88 RT. Itulah makanya kami dalam proses untuk pengembangan wilayah Kelurahan Batu Besar, khususnya yang di daerah belakang ini, di sekitaran Buana Duta Bandara ini, kita akan kembangkan kita mekarkan untuk RW dan RT-nya. Makanya kami berharap supaya nanti tidak bolak-balik. Ini Pak RT, Pak Andi. Sementara kita ini mungkin Bapak Ibu yang belum kenal Pak RT, inilah Pak RT-nya, Pak Andi. Pak Andi, silakan Andi. berdiri Pak. Ini Pak RT yang paling ganteng ini. Jadi sementara untuk katakanlah melayani atau memberikan pelayanan kepada warga Buana Duta Bandara ini, kita masih indukkan ke RT 4 RW 11. Namun tadi kayaknya belum banyak yang ber-KTP di sini Pak. Jadi kesempatan supaya tidak bolak-balik, nanti Ibu Ika bisa nanti dibentuk panitia untuk pemilihan RT yang definitif, sehingga nanti warga tidak bolak-balik untuk mengurus identitas KTP tadi itu. Baik. Makasih Bu Ika. Nah sebelum kita lanjut. Sarana dan prasarana kelurahan, artinya itu memenuhi katakanlah sarana dasar. Sarana dasar itu seperti jalan, parit, ataupun mungkin jembatan, ataupun gorong-gorong di perumahan tersebut. Namun karena perumahan ini mungkin masih tanggung jawab developer ya, masih tanggung jawab developer. Nanti setelah katakanlah seluruh program developer ini selesai, baik itu sarananya, perumahannya sudah selesai, tentunya nanti akan diserahkan kepada pemerintah Kota Batam. Artinya aset fasum fasosnya itu menjadi aset
pemerintah Kota Batam, namun penggunaannya nanti diserahkan ke masyarakat. Terus juga ada program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu ada ya, mungkin ada yang ibu-ibu pintar kuliner, pintar menjahit, atau mungkin ya pintar memasak, atau yang berkaitan dengan katakanlah UKM lah. UKM itu juga